Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Enok Tuti Alawiyah Eskom Mkom, dosen dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami dari kelas 11 6A 13, program studi Sistem Informasi Akuntansi, ingin mempresentasikan tugas akhir dari proyek kami, yakni membuat artikel jurnal dengan memilih salah satu dari tema yang sudah diberikan. Ada 7 tema yang terdapat di layar. Dari 7 tema ini, kami mengambil tema dari poin ketiga, yakni data forgery. Dari tema-tema yang kita pilih, kami memilih artikel jurnal dengan judul Data Forgery dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Pemalsuan Data di Indonesia. Baik, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angela Putri Felicia dengan NIM 11220231. Saya Dinda Ervina Octavia dengan NIM 11220144. Saya Siti Nur Fadila dengan NIM 11220165. Saya Revalina Fatlia dengan NIM 11220110. Saya Nadira dengan NIM 11220121. Baik, itulah kelompok kami dalam proyek tugas akhir untuk memenuhi nilai tugas akhir dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, dari topik pembahasan kali ini akan kami presentasikan. Yang pertama, kami akan membahas, nanti akan ada abstrak, lalu pendahuluan, kajian literatur, lalu yang selanjutnya pembahasan kami akan ada metodologi penelitian yang kami gunakan dalam menyusun artikel jurnal kali ini. Lalu kami juga akan menjelaskan dari hasil dan pembahasan dari artikel jurnal yang kami buat. Lalu yang terakhir adanya penutup. Baik, kami masuk dalam pembahasan yang pertama, yakni abstrak. Abstrak dari jurnal artikel kami yang kami buat. Data forgery is a growing form of cybercrime in Indonesia, particularly affecting sectors like banking and e-commerce. This study analyzed the underlying cause of data forgery and evaluates the effectiveness of cyber law enforcement, especially under the Electronic Information and Transactions Law atau UU ITE and the Personal Data Protection Law UU PDP. Challenges identified include weak data security, limited public awareness, and enforcement constraints. Through a literature review and case study analysis, this research proposed strengthening legal frameworks, enhancing digital literacy, and advancing cybersecurity technologies as strategic solutions to combat data forgery. The findings aim to support policymakers and stakeholders in developing a safer digital ecosystem and restoring public trust in Indonesia's digital infrastructure. And the keywords cybercrime, cyber law enforcement, data forgery, digital security, and UU ITE. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan dari yang pertama, perkembangan teknologi dan resiko digital. Risiko digital, menurut di sini kami mengutip jurnal dari Arya Ningsih et al. Di tahun 2023, di mana percepatan digitalisasi telah mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk pola transaksi perbankan, lalu adanya lain kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Transformasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Namun demikian, pesatnya perkembangan digital di berbagai sektor ini, kehidupan tidak terlepas dari potensi kerawanan data, khususnya dalam bentuk kejahatan cyber yang dapat mengancam ketertiban dan stabilitas sosial. Lalu, perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi informasi komunikasi ini membawa dampak besar pada berbagai segi kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam pengelolaan data dan perlindungan data pribadi. Karena di era digital, data pribadi dianggap sebagai aset bernilai yang digunakan untuk berbagai kepentingan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Ini adalah yang disampaikan
oleh Gani di tahun 2024. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pelindungan data di era digital, di mana dalam jurnal kami pada jurnal kali ini, kami mengutip kajian yang dilakukan oleh Del Piero pada tahun 2021. Dalam kajiannya, ia menyatakan salah satu bentuk manifestasi perlindungan data pribadi adalah dengan adanya pengaturan yuridis formal yang sui generis. Meskipun Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, sebelumnya perlindungan data hanya diatur secara sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif. Ketentuan mengenai data pribadi sebelumnya tersebar di berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lalu, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan regulasi yang kuat dan menyeluruh sudah menjadi perhatian sejak lama. Ancaman pemalsuan data di era digital. Di sini kami mengutip jurnal dari Ardika 2025. Era digital telah mengubah cara orang berinteraksi dalam ekonomi, terutama melalui e-commerce. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan besar dalam pelindungan data pribadi konsumen, yaitu adanya pemalsuan data atau data forgery meningkat dan mengancam kepercayaan publik, keamanan sistem digital. Lalu ada sektor yang terdampak juga seperti e-commerce, perbankan, dan dokumen administrasi publik. Selanjutnya yaitu kasus besar. Kasus besar yang terjadi di Indonesia ini salah satunya pemalsuan data. Kasus ini sering terjadi di sektor e-commerce, perbankan, hingga dokumen administrasi publik. Kasus ini membuat kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah kasus peretasan Pusat Data Nasional atau PDN Indonesia pada tahun 2024 yang berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi jutaan warga negara. Situasi ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga berdampak pada keamanan negara secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ervina. Tujuan dari penelitian kami yaitu mengangkat tema data forenki dan penerapan cyber law, karena isu pemalsuan data digital semakin relevan dan mendesak. Fokus utama dari penelitian kami yaitu ada penganalisis penyebab meningkatnya pemalsuan data, menilai efektivitas UU ITE dan UU PDP. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan penegakan hukum. Harapan dari penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Reva. Untuk selanjutnya, kita akan membahas di bagian kajian literatur. Selanjutnya itu konsep dasar cybercrime. Di era digital ini, kejahatan juga ikut berevolusi. Tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Maka dari itu, kita perlu memahami konsep dasar cybercrime ini. Menurut Tobing, Surya, dan Salvias pada 2024, kejahatan cyber atau cybercrime didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat utama. Jenis kejahatan ini memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama internet, untuk melakukan akses ilegal, memodifikasi atau menghapus data tanpa izin, serta merusak atau mengganggu sistem komputer. Contoh tindakannya yaitu seperti aksi ilegal, penghapusan atau modifikasi data, dan gangguan sistem komputer. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Nadira. Selanjutnya, karakteristik cybercrime. Kami mengutip jurnal dari Holic tahun 2025. Karakteristik khas yang membedakan kejahatan cyber dari kejahatan konvensional itu mencakup bersifat non-fisik dan tidak melibatkan kontak langsung dengan korban. Kedua, mengandalkan perangkat digital seperti komputer dan jaringan internet.
Ketiga, mampu menyebar dengan cepat dan berdampak luas. Contohnya ada serangan distribut denial of service. Yang keempat, memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim sehingga sulit dilacak. Yang kelima, dapat melintasi batas negara sehingga menyulitkan yurisdiksi hukum. Dan yang terakhir, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk dan teknik cybercrime, di mana beberapa bentuk umum cybercrime sering terjadi dalam meliputi yang pertama pencurian identitas, lalu yang kedua ada spionase cyber, lalu yang ketiga ada pemerasan digital, lalu di poin terakhir ada penyalahgunaan data kartu kredit, ada carding, serta pemalsuan data digital atau data forgery. Nah, di sini kami juga mengutip dari Budianto pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa pemalsuan data sering terjadi dalam dokumen penting berbasis internet, seperti pada sektor e-commerce. Lalu teknik yang digunakan antara lain kesalahan ketik yang disengaja untuk mencuri informasi yang sensitif, termasuk data pribadi dan nomor kartu kredit. Dalam konteks ini, cybercrime tidak hanya mencakup kejahatan yang sepenuhnya digital, tetapi juga dalam bentuk konvensional yang diperparah oleh teknologi, baik di clear web maupun di dark web. Berikut profil pelaku cybercrime. Mengambil kutipan dari Arya Ningsi et al. 2023, yang pertama, pelaku seringkali hacker terlatih secara teknis. Kedua, bertindak individu atau bagian dari kelompok. Ketiga, akses ilegal dan manipulasi data. Tujuannya, keuntungan ekonomi atau kerusakan sistem. Serangannya bersifat simultan dan terdistribusi, sulit dilacak. Klasifikasi data forgery dalam klasifikasi kejahatan siber. Data forgery dapat ditempatkan dalam kategori seperti cyber fraud, yakni penipuan digital yang seringkali menggunakan data palsu. Kedua, cyber trespass, yaitu akses ilegal ke sistem untuk mencuri atau manipulasi data. Yang ketiga, cyber vandalisme, perusahaan sistem atau data. Yang keempat, cyber harassment dan cyber yang menggunakan data pribadi untuk intimidasi. Dan yang kelima, identity theft dan carding, penyalahgunaan data pribadi atau finansial yang dipalsukan. Baik, yang selanjutnya adalah regulasi di Indonesia. Pengaturan hukum terkait kejahatan cyber di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jadi UU ITE. Sebagaimana ini diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, bentuk-bentuk kejahatan cyber itu mencakup aktivitas ilegal melalui sistem elektronik, lalu gangguan terhadap sistem elektronik atau data. Lalu yang ketiga ada fasilitasi terhadap tindakan terlarang melalui teknologi digital, lalu ada pemalsuan informasi dan dokumen elektronik. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan kerangka hukum atas hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data, serta menetapkan sanksi administratif dan pidana atas penyalahgunaan atau pemalsuan data pribadi. Jadi aspek penting dari kedua UU tersebut dalam konteks data forgery meliputi pengakuan hukum terhadap dokumen dan tanda tangan digital, lalu larangan dan sanksi terhadap manipulasi serta akses ilegal terhadap data. Yang terakhir adalah kewajiban pengendali data untuk menjaga integritas dan keamanan informasi. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami pakai dalam menyusun artikel jurnal ini, kami menggunakan jenis penelitian kami menggunakan library research. Jadi kami menggunakan studi pustaka. Jadi metode penelitian yang kami gunakan dalam
penulisan ini adalah studi pustaka, yakni kegiatan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan pemalsuan data, data forgery, dan penerapan hukum cyber atau cyber law dari berbagai sumber sekunder. Sumber datanya kami ambil dari buku, jurnal ilmiah, lalu ada peraturan perundang-undangan, lalu kami juga memakai dokumen dan literatur terkait. Lalu tujuan kami dalam metodologi penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan teori dan konsep terkait data forgery dan cyber law. Lalu tujuan yang kedua dari kami menyusun jurnal artikel ini adalah menganalisis penerapan hukum terhadap pemalsuan data di Indonesia. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Nadira. Kita akan membahas adanya ketergantungan pada teknologi digital. Contohnya manusia semakin bergantung pada teknologi informasi untuk kebutuhan harian. Tetapi di balik semua itu ada juga muncul tantangan baru data forgery, yaitu pemalsuan data menjadi ancaman serius yang mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem digital. Fokus pembahasan yang pertama ada jenis-jenis data forgery, yang kedua kerangka hukum yang berlaku, dan ketiga hambatan implementasi hukum. Fokus pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus nyata serta rekomendasi strategis untuk penanggulangannya. Nilai baru yang ditawarkan dari penelitian ini terletak pada pemetaan detail terhadap tantangan dan solusi pemalsuan data yang mencakup pendekatan teknologi, hukum, edukasi, dan kerjasama lintas sektor. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Dalfa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kompleksitas data forgery di dunia cyber. Di mana data forgery ini merupakan sebuah kejahatan cyber yang kompleks, bukan hanya untuk mengubah isi dokumen, tetapi termasuk juga dalam pengubahan metadata, penyalahgunaan identitas digital, dan pemalsuan transaksi elektronik. Nah, karakteristik kejahatan ini diantaranya yaitu dilakukan secara daring, lalu bersifat lintas negara, sehingga sulit dilacak. Butuh penanganan multidisiplin dengan penggabungan pendekatan teknologi, hukum, dan forensik digital. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadira. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pemalsuan data. Kami mengutip jurnal DM et al. Tahun 2022, jenis-jenis data forgery atau pemalsuan data dalam peraturan perundang-undangan konvensional meliputi berbagai tindak pidana seperti penipuan, kecurangan, pencurian, dan pemalsuan data. Jika tindak pidana tersebut memanfaatkan sarana komputer untuk kejahatannya, antara lain sumpah atau keterangan palsu yang disampaikan di pengadilan melanggar hukum setelah pengakuan palsu. Pemalsuan uang logam atau kertas, mengubah bahan baku, nilai, atau sampel uang. Yang ketiga ada pemalsuan materai dan cap, yaitu mengubah tampilan atau nilai materai resmi. Ada juga pemalsuan surat, yang membuat atau mengubah surat seolah-olah berasal dari orang lain dan termasuk tanda tangan dan isi dokumen. Jenis-jenis ini menunjukkan bahwa pemalsuan tidak hanya terjadi secara digital tetapi juga mencakup dokumen dan simbol hukum negara. Namun di era digital, semua ini bisa dilakukan secara daring, sehingga perlindungan hukumnya harus diperkuat. Baik, yang selanjutnya yakni regulasi yang mengatur pemalsuan data di Indonesia. Ada UU ITE dan UU PDP yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, regulasi utama yang dipakai di Indonesia yakni adalah UU ITE nomor 11 tahun 2008, UU nomor 19 tahun 2016, lalu ada UU PDP nomor 27 tahun 2022. Dan pasal yang relevan dengan pemalsuan data di Indonesia yang ini ada pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 UU ITE, di mana ini menjelaskan bahwa sanksi dari pemalsuan data di Indonesia pelakunya adalah maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 12 miliar. Lalu ada unsur tindak pidana UU ITE yang disebabkan oleh unsur kesengajaan, lalu ada unsurnya tanpa hak atau melawan hukum, lalu adanya unsur data dari elektronik.
Lalu ada tambahan dari pemalsuan data Indonesia, ada pasal 10 KUHP. Ini menguatkan sanksi terhadap pemalsuan data elektronik. Ini kita kutip dari jurnal yang disampaikan oleh Dani, Baruna, dan Maret di tahun 2024. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Reva. Selanjutnya adalah regulasi serupa di negara lain. Di berbagai negara juga memiliki regulasi khusus yang mengatur aspek legalitas dokumen elektronik dan pelindungan data pribadi seperti di negara Amerika Serikat menerapkan regulasi yang berupa Assign Act dan UETA untuk memberi legalitas pada dokumen digital dan tanda tangan elektronik. Lalu yang kedua ada di negara Singapura, mereka menggunakan transaksi digital melalui Electronic Transaction Act yang sangat spesifik terhadap validitas dan data elektronik. Lalu yang terakhir ada di negara Malaysia, mereka memiliki Computer Crimes Act dan Personal Data Protection Act sejak sebelum Indonesia, menunjukkan keseriusan dalam pengaturan data digital. Indonesia belum terlalu lama memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura bahkan telah lebih dulu mengatur hal ini. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat dan mengimplementasikan regulasi yang sudah ada agar tidak tertinggal dalam hal keamanan data. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Ervina. Unsur pemalsuan data menurut UU ITE pasal 35. Agar dikategorikan sebagai tindak pidana siber, harus dipenuhi unsur kesenjangannya. Ini pelaku sadar dan sengaja melakukan tindakan. Selanjutnya unsur melawan hukum atau tanpa hak. Tindakan ini dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan hukum. Lalu ada unsur data elektronik, yang mana data dimanipulasi melalui media elektronik, bukan manual. Tambahan dukungan hukum juga ada pada pasal 10 KUHP. Tantangan penegakan hukum dalam kasus data forgery. Nah, di Indonesia keterbatasan sumber daya dan kelembagaan ini. Jadi, hanya sebagian institusi punya kebijakan keamanan cyber yang memadai. Ini dikutip dari BSSN 2024. Lalu, tantangannya juga ada dalam kelemahan dalam pengumpulan bukti digital. Jadi, bukti pemalsuan data itu sering terhapus sebelum bisa diverifikasi oleh forensik. Lalu yang ketiga, tantangan penegakan hukum dalam kasus data forgery ini adalah jejak digitalnya sulit dilacak. Jadi pelaku itu memakai teknologi tinggi dan seringnya itu lintas negara. Contohnya ada contoh nyatanya ada pada tahun 2020 yakni kasus kebocoran data platform e-commerce. Ini kita kutip dari Rahman Najwa di tahun 2024. Baik, selanjutnya ada keterbatasan regulasi dan upaya penguatan keamanan cyber. Di mana di sini mengalami kendala yaitu yang pertama ada regulasi yang belum adaptif terhadap AI, IoT, dan modus kejahatan baru. Lalu yang kedua, yurisdiksi internasional yang terbatas karena pelaku sering berada di luar negeri. Lalu langkah strategis untuk Lalu, langkah strategis BSSN yang kami kutip dari Rahmadian tahun 2023, yaitu yang pertama, ada penguatan infrastruktur cyber vital, lalu yang kedua ada optimalkan peran CERT, lalu yang ketiga juga ada perluasan kerjasama internasional, selanjutnya ada tingkatkan kapasitas SDM cyber, lalu juga tegakkan hukum digital secara bertahap, serta di poin terakhir, di mana Indonesia masih dalam proses menuju standar keamanan nasional. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Nadira. Di sini jenis kasus pemalsuan data yang sering terjadi yaitu administrasi kependudukan. Contohnya seperti pemalsuan KTP, kartu keluarga, ijazah, untuk pendaftaran sekolah, pekerjaan, pinjaman, dan lain-lain. Yang kedua, ada keuangan dan perpajakan. Pemalsuannya laporan keuangan untuk menghindari pajak atau menutupi aset. Terakhir, ada seleksi kerja, yaitu data pendidikan, pengalaman kerja, dan sertifikat dipalsukan demi lolos seleksi. Selanjutnya, pemalsuan data di bidang kesehatan dan pemilu. Pemalsuan data dalam bidang kesehatan yaitu salah satu kasus yang terjadi di bidang kesehatan, contohnya seperti pemalsuan data rekam medis,
atau resep obat untuk tujuan tertentu seperti penipuan atau pemanfaatan ilegal layanan. Lalu yang kedua, pemalsuan data dalam pemilu. Contoh dalam kasus ini adalah manipulasi data pemilih atau ancaman langsung terhadap demokrasi. Catatan pentingnya yaitu kasus pemalsuan data digital makin kompleks karena teknologi makin canggih, lalu pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Ervina. Berikut ini jenis kasus pemalsuan data yang paling umum terjadi. Dari semua jenis tersebut, pemalsuan dokumen administrasi seperti KTP dan ijazah merupakan yang paling sering dilaporkan dan banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Ini mengutip dari Gailea Imran dan Mohan pada 2025. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah studi kasus pemalsuan data di Indonesia. Nah, di sini kasus nyata pemalsuan data di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025. Yang pertama ada kasus pemalsuan rekening bank palsu dengan AI pada bulan Februari 2025. Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus pemalsuan rekening perbankan yang menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence yang mungkin sering kita kenal AI. Jadi dua tersangka ini ditangkap karena menggunakan identitas orang lain yang digunakan oleh pelaku dengan bantuan AI. Dan pelaku dijerat hukuman UU ITE dan UU PDP dengan hukuman maks 12 tahun dan denda 12 miliar. Yang kedua ada pemalsuan data hotel di akun Google Business pada bulan Agustus tahun 2024. Jadi, Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia PHRI melaporkan adanya pemalsuan data pada akun Google Business ratusan hotel di Indonesia. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah mengubah 369 hotel itu diubah datanya. Diubah datanya dalam hal apa? Nomor dan rekening hotel tersebut rekeningnya palsu. Dan korban yang sudah membooking hotel tersebut jadi masuk transfer uangnya itu masuk ke rekening si penipu ini. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini terjadi di berbagai daerah. 369 hotel terjadi di berbagai daerah. Ada seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Kasus yang ketiga akan disampaikan oleh Siti Dalfa. Baik, selanjutnya ada sindikat pemalsuan dokumen kependudukan oleh Oknum Disdukcapil Bengkalis pada bulan April 2025, di mana Polda Riau berhasil membongkar sindikat pemalsuan dokumen administrasi kependudukan yang melibatkan oknum honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Sindikat ini menawarkan jasa ilegal pembuatan dokumen resmi seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan NPWP melalui media sosial yang tentu saja berpotensi untuk merugikan negara dan masyarakatnya sendiri. Baik, yang selanjutnya selain ada kasus dari lokal data forgery di Indonesia, kami menyampaikan contoh kasus internasional data forgery di internasional dan implikasi strategisnya. Jadi ada kasus di pemalsuan visa Schengen oleh agen perjalanan di India pada bulan Mei 2025. Kasus pemalsuan visa ini juga sering terjadi sebenarnya di tingkat internasional. Pada Mei 2025, seorang pria asal Kanyakumari di India ditangkap setelah mencoba berpergian ke Slovakia menggunakan visa Schengen palsu yang diperoleh dari agen perjalanan di Anjamali. Petugas imigrasi di Sarja berhasil mengidentifikasi visa tersebut sebagai palsu, sehingga pria tersebut langsung dideportasi kembali ke India. Jadi catatan pentingnya pemalsuan data ini menyasar sektor strategis, jadi perbankan, pariwisata, dan tentunya dokumen-dokumen seperti ini, visa, jadi masuknya ke dokumen sipil. Dan urgensinya ini adalah harus adanya edukasi publik, lalu harus adanya penguatan regulasi dan digital forensiknya tentunya. Lalu perlu juga ada kampanye keamanan cyber. Ini perlu menjadi bagian strategi nasional jangka panjang untuk menghindari data forgery ini. Kasus-kasus seperti data forgery ini. Selanjutnya adalah penutup yang akan disampaikan oleh Reva. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan arah strategis penanggulangan pemalsuan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemalsuan data digital merupakan bentuk kejahatan cyber yang kompleks dan berdampak luas baik secara teknis maupun sosial.
Meski Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang ITE dan UU PDP, penerapan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Implementasinya masih menemui berbagai kendala, antara lain kapasitas penegak hukum yang terbatas, infrastruktur digital forensik yang belum optimal, serta rendahnya literasi digital masyarakat luas. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Nadira. Baik, di sini ada rekomendasi strategis, yaitu adanya penguatan regulasi turunan dan pelaksana, pelatihan aparat penegak hukum dan peningkatan kapasitas digital, lalu adanya adopsi teknologi keamanan cyber terkini seperti AI, blockchain, forensik digital. Selanjutnya, di poin keempat, itu ada edukasi dan kampanye literasi cyber ke publik secara luas, di mana edukasi ini diharapkan untuk bisa memberikan pemahaman cyber ke masyarakat dengan tujuan meminimalisir adanya kejahatan melalui media sosial. Lalu di poin kelima atau di poin terakhir, ada kolaborasi yang erat antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini jelas diperlukan dalam menangani kejahatan cyber yang kini marak terjadi di Indonesia. Pemerintah yang melindungi, pihak swasta yang memahami, dan masyarakat yang juga paham serta menjaga data pribadi mereka masing-masing, jelas akan memperkecil celah untuk kejahatan cyber ini terjadi. Nah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam efektivitas kebijakan yang ada dan mengembangkan solusi yang lebih kontekstual serta responsif terhadap dinamika kejahatan cyber yang terus berkembang. Berikut ini adalah referensi jurnal yang telah kita ambil menggunakan metode Mendeley dengan jenis APA. Ini juga beberapa jurnal yang telah diambil. Baik, cukup sekian dari tugas proyek kami yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan dari kami menyusun artikel jurnal yang sudah kami buat untuk memenuhi proyek mata kuliah dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, itulah paparan dari artikel jurnal yang kami buat dengan dalam judul Data Forgery dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Pemalsuan Data di Indonesia. Berikut yang sudah kami sampaikan, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.